DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi. Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, di mana ketiga fungsi itu dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini jumlah anggota DPRD DKI Jakarta adalah 106 orang, yang diantaranya adalah dari PDI Perjuangan berjumlah 25 orang. Dalam sesi kali ini kami mengundang 2 orang anggota Dewan dari DPRD DKI Jakarta, dan 1 orang lagi adalah yang akan sebelahnya Dewan. Kita belum mulai. Oh gitu ya. Jadi jangan kaget kalau sesi kali ini adalah sesi yang agak berbeda, bahwa 2 anggota Dewan kita yang hadir hari ini adalah super kocak, tapi sangat punya kerja yang luar biasa. Dan ada kerjanya. Ada orangnya, ada orangnya, maksudnya. Ada orangnya. Ada orangnya. Dan selalu datang, bukan? Selalu datang. Absensi? No. Penuh. Oke. Calon lah. Paling nggak hari ini ada itu. Hari ini ada, oke. Jadi sebelum kita tebak-tebak Manggis, silahkan memperkenalkan diri. Silakan Ibu Manggis. Ibu Manggis. Ya, makasih Mbak Sari. Nama saya Yuke Yurike. Tadi sudah diperkenalkan, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PD Perjuangan. Saya kebetulan juga di PD Perjuangan adalah Ketua DPC PD Perjuangan Jakarta Selatan. Mantap. Cukup. Nanti yang lain-lain. Selanjutnya. Nama saya agak panjang, Ya. tapi mungkin sebagai saya sembunyikan supaya ya Supaya nanti durasi cepat. nanti bisa tayang lagi, Oh, baik. nggak bosen panggil iya. sini. Nanti di episode berikutnya. Ya nama saya Rio, panggilannya gitu. Atau biasa di absensi DPRD ditulisnya itu Dwi Rio Sambudu. Oh, oke. Kayak gitu. Selain sebagai anggota Dewan, merangkap menjadi Merangkap sebagai anggota fraksi PD Perjuangan. Sama aja ya. sama. Barusan Iya. Ya jadi di partai saya juga sama dengan Mbak Yuke, Ketua DPC PD Perjuangan Jakarta Timur, wilayah yang paling luas di DKI Jakarta. Kalau meremaja bangun pasti udah sampai di Jakarta Timur. Kok bisa begitu? Kan luas. Contohnya beliau. Kayak gitu. Nggak percaya tanya aja. Oh, nah anda sendiri siapa? Saya kebetulan tadi dipanggil, tiba-tiba karena bangkunya kosong saya di sini. Iya, supaya nggak ada kekosongan, ya kan? Betul. Kalau Bangkunya 3 harus itu biasanya ada apa? Nama. Nama saya Oh, iya. Brando. iya. Terima kasih loh udah diundang ke sini. Singkatannya BS. Hah? Iya. Kok BS? Biar sehat. Biar sehat. Oh, bukan main. Oke. Jadi seperti dilihat tadi bahwa tamu-tamu kita kali ini memang berbeda dengan tamu-tamu yang sebelum-sebelumnya. Oh, Ya, begitulah. Kuis dulu. kuis. Brando, Yes. 3 kata. 5 kamu. Habis Boleh tawar? Lama sih. Enggak dulu dong. Brando, Saya 3. 3 kata. Tolong deskripsikan Yuka. Ambil napas dulu boleh ya? Boleh. Jangan lama-lama. Sri Kandi, berani, begaul. Sri Kandi berani begaul. Sri Kandi berani bergaul. Itu Iya. maksud 1 kali. Tuh kan katanya udah saya pikirin tadi nggak. Oh berarti Dia Sri Kandinya berani bergaul. Berani bergaul. Oh gitu. Ada juga yang nggak berani bergaul ya. Oke. Berarti Sri gitu. Kanda yang nggak berani. 3 kata buat Rio. Rio. Ayo. Janda saya. Yo. Biar dulu aja. Nanti tahu itu. Biasa aja biasa. Biasa aja ya. Sporty. Sporty. Olahraga dia Luar soalnya. biasa. Revolusioner. Ush. Berat nih kayaknya nih. Berat kayaknya. berat. Lebih berat dari meja. Berat. Pemikir. Nggak ada lucu-lucunya ya? Hah? Ada juga sih kalau dibikin lucu. Ya, itu tadi. Sekarang Rio dan Yuka 3 kata buat Brando. Waduh, Siapa dulu? saya boleh pulang dulu. Siapa dulu? Oh, Sri Kandi duluan. Oke. Makasih Kando. Serkando. Udah, ya. Brando. Saya boleh tenang dulu nggak? Boleh. Biar nggak ada ekspresinya untuk menyaksikan komentarnya Ibu Ketua. Brando itu kocak,
baik. Terus Tegang nih gue. oh itu satu lagi ya, kocak, baik, Laptop nggak nyambung sama laptop. kocak, baik dan sangat setia kawan. Alhamdulillah. Dan kita berkawan baru ya. Baru. Baru Sama tadi kenalan ya. Tadi kan lewat sini barusan dipanggil. Kalau Rio untuk Brando apa? Pertama maju, dua loyal, ketiga lucu. Kocak sama lucu. Oh, Ya. pas. Jadi pas. ada kombinasi yang Enggak, mematikan. kocak lucu beda. Kalau kocak dimulai dari K, lucu dari L. Ya, betul. Diakhiri dengan U. Nah, itu. Tapi itu secara alfabetikal berdekatan ya. Oh iya, kalau ada kedekatan ya mungkin satu nenek Karena moyang dekat kan. ini, kan. Satu nenek moyang. Ya, begitulah dewan-dewan kita yang masih muda ini kan. Oke, karena saya juga baru tahu bahwa Rio dan Yuga baru saja pulang dari rapat, ya kan? Ya. Dan kita tahu bahwa masih hangat dalam pembicaraan aktual dalam beberapa waktu terakhir ini bagaimana fraksi PDI Perjuangan tengah getol mendesakkan interpelasi Formula E, Ya. ya kan? Sebagai Sri Kandi dan Sri Kando, salah ya, Arjuna, Oh. Sri Kandi dan Arjuna dari PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Masih banyak warga Jakarta yang masih belum paham apa sih itu hak interpelasi. Bisa nggak tolong dijabarkan seperti ngajarin anak SMP atau Oh SMA? gitu. SMP ya. SMP deh. Anggap aja aku masih SMP. Iya, jadi mirip sih. Makasih. Sama-sama. Jadi sebetulnya gini Mbak, satu kan ada tergelitik ya, ada nggak tahu bercanda, nggak tahu serius, tapi kelihatannya ya tepat sih ya. Ada yang bilang kok banyak warga Jakarta kan butuhnya kan sarapan, kenapa mesti balapan gitu kan? Nah, betul. Kan gitu kurang lebih kan? Ya. Ya lontong ya, lontong Nah, balapan kan. itu jadi ini juga kan menggelitik kita kan kayak gitu. Nah, jadi itu mengilhami kita ngelihat nih kan, katanya ada namanya Formula E kayak gitu. Berarti selama ini masyarakat banyak yang butuh susu formula. Betul. Nggak butuh formula E, tapi susu formula jauh dibutuhkan, betul. Ya kan gini Mbak, apa namanya, kita kan lagi pandemi. Lah ini aja buat apa ngeruk kali, got, buat betulin puskesmas, sekolahan, semua itu dialihkan untuk yang namanya pandemi. Ya. Ya. Ada buat kesehatan, ada buat bansos, ada pemulihan ekonomi. Lah kok ini Jadi, malah buat balapan. balapan. Gitu loh. Iya, Kayak iya. gitu. Balapan yang Balapan yang yang gitu kan? nggak bunyi sih dulunya. Nggak bunyi. Heeh. Nggak bunyi, nggak balapan dong. Nah makanya itu kan udah nggak bunyi, balapan juga gitu kan. Iya, iya. Nah, gitu. Nah jadi kayak gitu, makanya kita ngelihat ini, aduh ada yang janggal nih kan, pandemi kayak gini, duitnya gede lagi. Berapa teh? Total 5 tahun ada garansi bank, ada komitmen fee, penyelenggaraan itu 4,48 triliun. Banyak Banyak ya. banget itu. Itu pernah lihat duitnya Mbak? Enggak. Sama. Itu aja bukan duit saya. Sama. Coba bayangin dong. Kita bayangin dulu ya. Coba kita bayangin. Ya. Oke. Udah dapat ya? Oke. Udah. Uang Berapa kayak pecahannya? itu kalau buat wifi yang orang pada belajar pakai jaring itu, berapa titik RT RW se DKI Jakarta? Iya, iya. Luar biasa. Kalau kita bisa buat bantuin anak sekolah yang mungkin gadgetnya itu cuman gantian satu untuk bertiga, berdua, Iya, coba iya. bayangin. Berapa orang? Kan begitu. Ya. Kalau duitnya buat nambahin honor jumantik Ibu-ibu maksudnya. ibu-ibu 30 ribuan sekian se DKI Jakarta supaya kerjanya giat segala macam, Berapa banyak? nah, Luar biasa. luar biasa kan. Buat dasar wisma dan sebagainya, buat nambahin KJP, buat ini apa segala macam, kan begitu. Lah ini kok buat balapan. Balapan. Kita nggak tahu juga buat kepentingan siapa. Memang sih kita butuh kendaraan listrik, tapi kan juga nggak perlu balapan juga kali. Dan sebenarnya lokasinya sampai sekarang Nggak jelas ada juga. di mana sih tempat balapannya?
Tidak tahu juga Pak gitu. Mungkin online enggak ya? Oh, bisa jadi. Bisa jadi kan ya? Atau Ada do- online atau download. Atau Download. pas nanti kan lumayan buat online. Nah, jadi kayak gitu. Yang kedua, memang namanya tugas kita sebagai parlemen bicara. Kan begitu kan? Ya. Men, Menyampaikan Men, bicara orang-orang tentang banyak hal, Ya. tentang kepentingan, kemaslahatan. Ya kan? Mhm. Masyarakat Jakarta. Kalau terganggu dengan uangnya yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, kalau kita diam kita dianggap khianat. Cia, kayak di TV ya, kayak di TV ya, iya. Iya nggak? Masuk ya. Masuk tuh barang. Kayak di TV ya. Tuh. Emang harus gitu. Hati kita gimana Berontak. gitu kan begitu. Nah makanya karena kita nggak mau dianggap khianat, kita tidak diam. Iya kan begitu. Berhenti melangkah dan diam adalah pengkhianatan. Kan begitu. Kita lagi Mau- diem nih. Kalau Hah? diem berarti kita harus iya. ngomong. Nah kurang lebih kayak gitu sih apa namanya. Nah kemudian kita mengajukan sesuai dengan apa namanya undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Siap. Kita menyampaikan hak pengawasan kita dengan hak interpelasi. Hak interpelasi itu hak yang paling rendah dibandingkan hak pengawasan lainnya. Ada angket, ada menyatakan pendapat, kayak gitu. Bertanya, cuma nanya. Mau kemana? Nanti ya? gubernur nyampaikan, jawab, selesai. Toh, gubernur kita nih, gubernur Pak Beranda juga kan, Siap. kan paling terampil, paling pandai di atas podium. Iya. Kenapa tidak ini Dosen digunakan? soalnya kan. Hah? Dosen dulu. Udah kenal lama ya? Enggak, saya cuma baca-baca aja. Kenalin dong. Katanya itu juga. Nggak Sombong tahu. ya. Kalau dari Yuka sendiri gimana? Maksudnya Sri dengan Kada tadi udah, sekarang Sri Kada. Coba. dengan keadaan kemarin bahwa dari sekian banyak fraksi yang ada di DPRD. Pak DPRD ternyata hanya 2 yang Iya. hadir, sisanya makan-makan gitu ya. Itu gimana? Kemarin pada saat waktunya bertemu, Paripurna. apa sih yang terjadi gitu? Apakah cuma ditunggu? Sebenarnya sih kita sudah komunikasi. Kita coba komunikasi dari mulai awal ada apa? Sebenarnya udah panjang juga ya. Lalu ada temuan BPK sehingga kita juga berpikir ulang, ada temuan Ingup. Ini agak serius sedikit ya. Iya. Jadi nggak enak gitu. Nggak Kan dikit kan? Hah? Dikit kan? Dikit, Nggak dikit. apa-apa. Nggak Dikit. direkam. Karena ada Ingup mengharuskan Formula E itu harus dikerjakan 2022 bulan Juni. Nah, itu juga Tahun depan menggelitik dong ya? kita tahun depan. Hanya tinggal berapa Bulan bulan lagi. Iya. Itu pertama. Lalu di luar anggaran yang tadi Bung Rio sampaikan yang cukup fantastis. Terus kita lihat realitanya dengan kondisi saat ini, dengan mungkin banyaknya, dengan anggaran yang mungkin kita disisir-sisir semua direfocusing sampai bahkan kadang ngebenarin jalanan bolong aja itu di pending gitu kan. Nah, ganggu konsentrasi. Bapak ini lucu ya, Mbak. Pending bukan branding. Oh, iya. Iya tadi itu udah mau bilang. Oke, jalan. Bukan. Terus Nggak. misalnya, Iklan betul. ya akhirnya kita berpikir, jadi kita nanya tentang Formula E, balapannya seperti apa sih? Kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman otomotif. Banyak yang ngomong gitu. Kalau Formula One kita semua tahu, Formula E ini untuk di otomotif juga sangat-sangat sangat-sangat baru. Dan itu biasanya, ini bahasanya teman-teman ya, diadakan itu untuk negara yang udah tinggal landas. Mereka hanya mempromosikan negaranya untuk pariwisata dan sebagainya. Nah, kalau saat sebelum pandemi mungkin kita masih oke. Saat ini pandemi, negara-negara lain aja juga mikir kalau misalnya mau ke sini. Ya. Ya, itu jadi satu tanda tanya dengan persiapan yang sampai Juni ini berapa bulan sih? Sedangkan aku nanya lagi, cara teknis seperti apa? Pembangunan sirkuit dan sebagainya, walaupun sirkuitnya itu landasannya itu contohnya bisa bongkar pasang lah, atau yang kayak udah canggih sekarang yang tinggal digulungnya pakai tikar, tapi kan kayak tikar gitu. Cuman kan kiri kanannya, terus safety-nya, marshal-nya itu kan perlu proses. Aku sempat nanya berapa bulan kira-kira, minimal 9 bulan harus persiapan itu.
Rute sampai sekarang nggak tahu. Bahkan hari ini kita dapat informasi tidak diadakan di Monas. Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya masih ini Abstrak, gimana ya? sih abstrak Abstrak. banget dengan biaya yang Imajiner. imajiner dengan kebutuhan masyarakat yang kita setiap reses dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak pantas sekali sehingga itu mendorong alasan juga untuk kami fraksi PD Perjuangan untuk menyatakan hak bertanya tersebut. Nah yang lucu ya mungkin kami juga agak sedikit kecewa juga ya, tapi kan kita nggak tahu nih apa yang membelakangi teman-teman fraksi lain tidak mau bergabung dengan kita dalam hak bertanya ini. Ya pasti kan ada kebijakan masing-masing pribadi maupun partai. Jadi kita maklumi itu, walaupun kalau kita ngobrol-ngobrol mereka pun juga sama. Rata-rata tidak bijak lah kalau misalnya tetap dilaksanakan pada saat sekarang. Kalau misalnya next nanti nggak tahu. Jadi banyak kalau ditelusuri lagi Mbak, banyak hal-hal yang ya itu tadi belum jelas, abstrak, dampaknya juga nggak jelas, belum tahu gitu. Dan yang lucu tidak berani dijawab secara langsung oleh eksekutif dalam hal ini yang kita tanya nih Pak Gubernur. Jadi kita sangat berharap sebenarnya forumnya adalah di paripurna. Jadi ya itulah yang terjadi saat ini, walaupun hanya mungkin akhirnya kami masih di bawah setengah ya dari seluruhnya, kita tetap optimis. Yang penting masyarakat juga tahu apa sih yang menjadi alasan kita. Kita tidak mengada-ada, bukan mencari alasan yang mau jatuhin misalnya gubernur gitu. Nggak sekecil nggak se ekstrim itu, karena kalau memang benar niat kita mau jatuhin, ada cara-cara lain yang mungkin lebih langsung. Buat apa juga jatuh, tahun depan gue selesai. Iya, itu dia salah satu kemajuan lagi benar. Nyapain masalahnya kan bukan masalah mau menjatuhkan atau tidak, ya kan? Iya. Kita sebagai partai pemenang, terus kita juga punya hak bicara. Ini yang paling gede adalah kan kemarin adalah hak interpelasi. Iya. Karena Formula E. Mungkin saya warga DKI nih, KTP DKI, Sama. ada besar juga di DKI, Sama. kan? Sebelum ada rame-rame Formula E, ini ada banyak nih, ya kan? Ada trotoar warna-warni, Ada sepatu. ada, ntar sepatu mah belakangan, tunggu. Ada pohon plastik, ada tempat sampah 3,5 juta satu biji. Luar biasa. Terus ada penebangan pohon besar-besaran Iya. yang umurnya sudah ratusan tahun, bahkan di Jalan Raden Saleh. Lalu ada penebangan paling nggak masuk di akal karena dianggap adalah katanya ditebang untuk Dipindahkan. dipindahkan. Iya, Tetapi luar nggak biasa. sampai akarnya. Iya. sampai sekarang juga nggak tahu dipindahin kemana. Mungkin stek maksudnya kali ya. Nah itu dah. Jadi kan itu sebenarnya udah satu. Saya warga DKI gitu ya. Di luar saya adalah kader dari PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa iya dong. Kok gitu sih? Iya. Mentang-mentang. Ada masalah. Teruskan. Iya lanjut. Saya ada masalah dan segala macam. Nggak, nih kita dilihatin banyak orang. Iya. Tolong ya, saya mau berkeluh kesah sebagai warga DKI Jakarta Tepat memang sudah tepat. pada anggota Dewan yang terhormat. Iya. Tapi itu kan emang sudah berjalan sekian lama. Terus kalau kita lihat kemarin Pak Ahok sebagai gubernur DKI sebelumnya, ya kan? Beliau minta, ayo anggota Dewan, tanya gua dong kemana aja duitnya, gitu kan? Sementara Dewan sepertinya menganggap bahwa nggak perlu lah orang kita tahu duitnya kemana semua, jelas, ya kan? Nah yang sekarang kan duitnya nggak jelas nih, dari yang sepatu, batu, nah sekarang boleh ada disebut sepatu, batu, bambu, Plastik, puun, puun. cat, puun, apalagi. Pertanyaan berikutnya, sebagai warga DKI yang nggak memilih kemarin gubernur tersebut, gitu ya, emang nggak boleh ya gubernur itu kita turunin? Maksudnya fotonya ini Mbak? sebagai warga DKI loh ya. Fotonya atau orangnya? Kalau fotonya nggak pernah gue pasang. Oh iya, makanya saya nanya dulu. Takutnya fotonya. Anggota Dewan punya nggak sih, kalau kan rakyatnya banyak yang nggak, Tuh, masyarakat DKI, saya setuju. masyarakat DKI banyak yang nggak happy loh. Tempat yang tadinya tidak banjir lagi jadi banjir lagi. Betul. Aku tahu benar, saya tahu benar bahwa anggota Dewan kita dari fraksi kita bekerja keras dengan partneran dengan
partai tetangga sebelah itu kan. Tetapi yang lainnya dengan keadaan di DKI begini, kenapa diem aja gitu loh? Rakyat, masyarakat tuh udah pada gitu. Masih bagus cuma satu nih yang mau saya bayangin nggak kalau ada 3 lagi model kayak gitu. Tunggu saya bayangin dulu ya. Oh ya, oke. Di framing dulu. Udah. 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 Ayo, jawab. Mbak, Ini ibu-ibu lagi emosional. Mbak, Ya. ini nyambung dengan interpelasi dan barusan keluh kesah dari Mbak Sari ya. Ya. Kayak gitu. Interpelasi dan masalah-masalah Jakarta. Tahun 2020 awal kita juga ngajukan interpelasi tentang banjir. Ada itu. Kebetulan saya dengan Mbak Yuke itu Masuk. ditugaskan fraksi untuk Bertanya. keliling, Untuk minta tanda tangan. keliling tanda tangan untuk mengajukan hak bertanya bersama-sama. Keliling tuh Tahun fraksi. 2018 kita juga ngajukan hak interpelasi tentang Tanah Abang, Oh, yang penataan saya- Tanah Abang. Tanah Ya. Abang. Kayak gitu. Ya, sebelumnya juga pernah hak angket dan sebagainya. Jadi, ya makanya tadi saya bilang bahwa hak interpelasi itu bukan barang tabu. Dan yang kedua, ini adalah bagian dari ekspresi politik parlemen DPRD dan sekaligus ini bahasa berat nih, agregasi politik warga. Agregasi. Lu ngerti Berat, nggak? Bos. Maksudnya agregasi. Berat. Artinya Agresi. penyerapan masalah warga yang dimediasi oleh parlemen, oleh dewan lewat hak konstitusionalnya. Berat ya? Hah? Topiknya berat. Berat ya? Tapi mengerti. Kurang lebih kurangnya kayak gitu. Nah, jadi pas kalau kurang lebih. Nah, kan seimbang hidup itu kan. Seimbang. Lebih kurang lebihnya kayak gitu, kurang lebihnya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua, ada pertanyaan, kenapa sih interpelasi, kenapa nggak ditanyain aja kenapa mesti diinterpelasi? Iya. Iya. Kan begitu. Pertanyaan, jawabannya dalam bentuk pertanyaan juga nih. Loh, Bung jadi Brando. ditanya lagi. Iya, jawabnya bentuk pertanyaan. Forum rapat mana yang belum ditempuh soal pendalaman Formula E? Dari rapat-rapat komisi yang terkait, komisi E, komisi B, komisi A, komisi D, kemudian badan anggaran dari 2018 perubahan 2019 dari PD Perjuangan Ya. sudah mengkritisi itu. Oke. Kemudian ada forum rapat dengan BUMD Jakpro dan sebagainya sudah semua ditempuh, nggak selesai, makanya kita nanyakan ke Pak Gubernur lewat interpelasi, kurang lebih kurangnya kayak gitu Mbak. Kalau dari Yuka sendiri gimana? Maksudnya Yuka dari komisi D. apa tuh? Pembangunan. Pembangunan. Oke, pertanyaan. Banyak pasar-pasar baru kan sekarang. Maksudnya pasar yang diremajakan dan lain sebagainya. Yes. Ya terserah lah ya. Diremajakan. Diremajakan lah. Tapi Kayak sebagai kita, ibu-ibu, Ya. kayak kita diremajakan. sebagai ibu-ibu kita tahu bahwa ada beberapa tempat di daerah di Jakarta ini, kalau kita mau belanja, kita biasanya tuh belanjanya agak di pinggiran karena memang dari dulu orang-orangnya jualannya di pinggiran, Pinggiran, ya ya. kan? Rame lah di situ. Bargaining juga lebih gampang dan lain sebagainya. Nawar enak. Bargaining itu bahasa Inggris ya. Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Sunda. Nawar bisa bargaining, bisa nawar. Ya. Ah. Terus tiba-tiba ada pasar-pasar Baru. atau modern, ya kan, lebih bersih dari pasar becek yang kemarin. Tapi itu nggak jadi masalah. Tapi ketika pasar-pasar itu atau bangunan-bangunan tersebut itu jadi kosong, terus orang-orangnya masih jualan di pinggir jalan, itu gimana, Bu? Karena Iya. saya kalau mau Kirain mau belanja ngapain? Nanya begitu. karena kan pengennya kan sebagai ibu rumah tangga kan belanja kepengennya di tempat yang nyaman, ya kan, dengan ada gedung bangunan yang baru, lebih bersih, pastikan lebih nyaman. Ya. Tetapi itu tidak terjadi karena ternyata bangunan itu boleh dibilang hanya 30-40% isinya, sisanya masih di pinggir-pinggir. What happened ayah naon?
Aya wae. Ya, nah, Ayo, Mbak, Jadi, kan kalau- sebagai pembangunan nih. sebenarnya kalau untuk pasar itu di Komisi B. Oh, oke. Ya, ada Pasar Jaya di situ ada Panjang, PWD, tapi nggak masalah. Ini cerita ibu-ibu juga. Nah, kan penting nih. Diremajakan tadi Bayangkan di awalnya kalau udah kita ngomong Demo diremajakan. ya, nggak ada yang hidup lah. Jadi pasar itu ada yang di bawah PD Pasar Jaya itu di tanggung jawab dia. Tapi ada juga mungkin kayak pasar-pasar kaget dan lain-lain itu yang tidak ditata oleh si Pasar Jaya. Kita berharap di kota besar ini pastinya pasar sekarang sudah pasar modern itu kan bukan berarti kita mematikan si pedagang-pedagang pasar yang lama Bukan. kan. Memang saat ini memang sudah dibutuhkan pasar yang nyaman, bersih, karena itu urusannya nanti sama limbah dan lain-lain. Nah, yang kita dorong selalu teman-teman di Komisi B, waktu periode lalu kebetulan saya juga di Komisi B, kita menata aset-aset yang ada di Pasar Jaya ini biar pasar-pasarnya tertata rapi, tetapi tidak meninggalkan si pedagang-pedagang lama. Itu yang paling utama, mereka harus ditampung dulu. Jangan sampai nanti dibenahin, pedagang lamanya terusir, malah yang baru nih, karena udah rapi, udah cakep, biasanya kan yang lain-lain, apalagi bukan wilayah-wilayah situ ya, misalnya. Kalau memang pasar udah mencukupi dengan wilayahnya, pasar ini kan kurang lebih sama nih kayak sekolahan ya. Wilayah Pasar itu kan ayam ya? benar perlu ada, iya maksudnya ada pasar ini karena biar kebutuhan masyarakat warga di situ bisa terpenuhi di situ. Di luar mungkin kadang masih ada juga warung-warung atau tukang-tukang sayur yang ini. Nah ini yang kita nggak kepengen seperti yang Mbak Sari tadi bilang. Kalau ternyata justru pasar yang nanti udah direvitalisasi, dibenahin, pedagangnya malah sedikit, atau pedagang luar yang baru masuk, sedangkan yang lain masih terdata. Nah, ini memang PR kita, Mbak. Mudah-mudahan kita selalu menyuarakan dari fraksi PD Perjuangan, utamakan pedagang-pedagang yang di sekeliling itu atau sekitar situ untuk ditampung dulu. Kalau memang ternyata masih ada yang maksudnya bukan tercecer ya, ibaratnya masih memang ada yang berdagang, itu biasanya memang ini kompleks kalau urusan pasar. Biasanya kan ada macam-macam nih. Sudah ada premannya, ada temannya asosiasi preman. Ya, betul. dan Dari lain-lain. pedagang. Ada juga dari Dinas UKM Koperasi kayak ada lokbin lokasi binaan-binaan itu untuk Data. menampung pedagang-pedagang itu di tempat misalnya mengcover wilayah-wilayah mungkin yang cukup jauh. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif, tetapi yang menjadi pertanyaan menjadi masalah adalah lokasi. Kadang-kadang di Jakarta ini sulit mencari lokasi. Benar. Jadi memang ini masalah di kota besar, apalagi di Jakarta seperti itu. Jadi memang nggak gampang, tapi kita dorong terus, Mbak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ibu-ibu rumah tangga yang pengen di pasar nyaman, tapi masih bisa tawar-menawar. Jangan sampai kalah juga dengan supermarket, Betul. minimarket, pasar modern yang sangat mematikan karena mematikan pedagang-pedagang kecil ya. Bagaimana ini bisa bersimbiosis mutualisme ataupun saling menguntungkan satu sama lain. Pilihan kan, jadi pilihan. Ada yang mungkin suka di pasar modern yang kayak supermarket gitu, ada juga yang memang suka di pasar tradisional yang ada transaksi tawar-menawar, karena ini kan budaya kita juga kan. Betul. Jadi itu Biar cuma nawar 500 perak tentu ya. Ibu-ibu ya, Iya, doyan banget kan? ya. Benar. itu kadang di situ seninya kadang. Jadi Karena ibu-ibu itu pengennya dipanggil loh pedagangnya. Bu, ya bu udah nggak apa-apa deh, hari ibu aja. Ya, nyebelin emang kadang-kadang. Jadi masih panjang PR, tapi perlahan demi perlahan sudah mulai dibenahi. Tinggal masalah itu mengurusi pedagang-pedagang yang di luar dia dinaungi oleh yang dimiliki oleh Pemprov sendiri, itu yang kadang memang masih menjadi PR. Ini itu Mbak Sari. Rando, Yes. kan kena. ceritanya host Iya. juga nih di sini. Dia dong yang tanya. Oh iya. Aku terus. Soal apa pasar apa formula tadi saya jadi bingung. Kamu mau nanya apa? Pasar ya. Nggak, tadi yang ditanya Mbak Sari itu Karena adalah pasar formula. Pasar formula belum ada. Teksnya nggak ada. Kirain kepancing. Coba tanyain mengenai usaha mikro di DKI Oh. dan harapan. Nah, Jakarta itu kan banyak juga pedagang-pedagang kecil, tadi ngomongin pasar ya, pedagang kecilnya itu kelihatannya kurang terurus nih. Hidup segan mati tak mau, apalagi di tengah pandemi. Ya. Apa sih kebijakannya gubernur? Kita sampai hari ini nggak tahu nih, apa sih kebijakannya gubernur yang pada pedagang-pedagang kecil ini yang hidup segan mati tak mau kena lagi sama pandemi. Nah, mungkin
Bung Dio atau Mbak Nggak Yusuf? pandemi aja nggak tahu kita. Lu tega banget. Yang tadi Oke nggak OC. direkam. Nah ya makanya. Aja itu Udah mah nggak usah nggak ada. diomongin. Iya. Sedih. Tapi OKOC udah nggak ada Satu sekarang. contoh misalnya itu aja nggak Nggak keurus ya. Paham kita? Nggak tuntas. kayak gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih? Cuma sosialisasi dianggap bagian dari OKOC. Termasuk juga maksud saya ini hubungannya dengan pasar, pengelolaannya kayak gitu. Pengelolaan ini kan perlu fokus, satu itu. Kedua, sungguh-sungguh. Fokus. Ketiga, terintegrasi, nyambung satu sama lainnya. Nah, kalau tiga hal ini Dilakukan. tidak ada atau ada tapi sinyalnya lemah dan kemudian sepotong-sepotong, kan bisa kita bayangkan seperti yang tadi Mbak Sari sampaikan, Tanyakan. itu kan ekspresi mewakili representasi pendapat dari pendapat banyak warga. Jadi gubernur itu nggak fokus, nggak sinergi dan nggak terintegrasi dong ya. Itu bukan. bukan. Itu bukan saya ngomong. Dia yang ngomong, bukan dia yang ngomong. Ah, Itu harusnya gue. tapi saya juga Kesimpulan. Enggak, begini. Itu itu bukan saya yang ngomong, tapi saya juga tidak membantah. Dalam hal pasar. Dalam soal ini, Iya, pasar gitu kan. Dulu, Iya. cuma garis bawah ya. Yang ngelola pasar itu juga bagian dari ngelola kota. Itu satu bagian nggak terpisahkan kayak gitu. Tapi ya kalau cuman fokusnya ke pengelolaan kata, tidak Tidak ada fokus ke implementasi. kota kan jadi nggak seimbang. Balik lagi kan? baru sekali Begitu kan? ini. Gue happy banget jadi host. boleh mengungkapkan segala Semua keluh ekspresi kesah. dia. Ada lagi. Hah? silakan. Memang itu beda tipis, Iya. ya, beda tipis. Antara jadi host sama mengekspresikan maksudnya. Enggak. Kota dan kata. Oh. Kan begitu. Pengelolaan kota Tidak cukup dengan kata-kata. tidak gitu. cukup dengan kata-kata. Tapi mengelola maknanya Mengelola bisa tidak tipis. mengelola Ah. kata bisa menjadikan sebuah Apa? Kata-kata. Ya, kira-kira kayak gitulah. Susah disebutkan dengan apakah kita kata-kata. perlu, berpuisi sebentar gitu. Boleh. Susah disebutkan, dituangkan dalam bentuk kata-kata karena yang dituangkan itu hanya air minum. Iya. Dan sayangnya tidak ada air minum di sini. Tidak ada kata-kata yang dituangkan. Iya, semuanya benar. Ini mungkin Mas Sari, jadi mohon maaf, kita ini kesannya kayak bercanda ya, tapi kita sebenarnya serius. Oh yakin, Ah, itu yakin. juga serius kok. Serius sekali ini. Serius kan? Hah? Bukan serius, Serius. loh. Jadi Bukan kita serius. apa Padahal namanya? serius, padahal bercanda. Nah itu, kadang orang juga susah ngebedain. Tapi jangan khawatir, apapun pengaduan kami akan tangani dengan serius. Nah. Walaupun muka kita bercanda. Nah ini satu hal yang menarik karena biar gimana pun juga kan boleh dibilang kalian berdua nih lumayan muda lah dibandingin. Lumayan ya. Lumayan. Berarti muda. ini Tadi yang bahasanya Berarti ini apa? diremajakan. Bung Brando, ini bercanda serius nih. Iya, Pasti itu. iya. Nggak terbantahkan kalau Kalian ini. Terlihat, kan gitu. Hah? boleh dibilang masih Terlihat. muda lah. Masih imut-imut lah ya. Tapi kalau Fitnah ya? kalau dilihat dari track record, kan sudah menjadi anggota dewan minimal 2 periode bukan? Iya. Kebetulan saya 2 periode, beliau 3 periode. Bintang 3. Bintang Bintang 3, bintang 2, saya bintang 7. Jadi pala tuh. Apa sih yang sebenarnya membuat Yuke dan Rio menceburkan diri berpolitik? Satu. Kedua, Serius nih kayaknya. serius banget. Serius, oke. banget. Serius ya. Karena ini DKI, Iya, kita harus bicara DKI itu. Metropolitan. Kenapa? Karena gini, banyak sekali kan kita melihat bahwa sebelum-sebelumnya anggota dewan mau itu RI ataupun Provinsi. DPRD provinsi kebanyakan kan sudah berumur. Oh, Oh, ada. gitu. Iya. Kalau kita nggak berumur. Gue serius. kita serius ini. kita nggak berumur. Itu kalau ada host lagi Ya. ngomong tuh kita Serius, juga serius harus ya. Saya serius. Gitu. tahu dulu. Mana di depan TV nih. Banyak yang nonton. Ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya udah 2 periode, udah 3 periode, berarti kan udah 15 tahun, udah hampir 15 tahun, sudah hampir 10 tahun ya kan. Kalau dilihat dari umur kalian kan mendekat 40 dikit lah ya. Dikit kan gitu. Berarti kan dimulai dari 30. Di atas 30 sih. Udah diam dulu ya. Ayo ngomong. Berarti kan nggak mungkin
kalian itu langsung jedor masuk jadi anggota dewan, pasti ada perjalanan karirnya kan, ada track recordnya kan. Nah, tolong ceritain juga dulu, habis itu Rio. Ya. Soalnya kalau Rio kalau ditanyain suka ini sih dia Suka ini ya. guyonnya kebanyakan, padahal katanya nggak punya Oh, pacar. kebanyakan. Banyak kan. Ya saya sebutkan tadi ke Bung Kan Tado, Mbak Yuka juga dulu. ke saya juga. Ya. Perasaan gue duluan deh. Makanya, yuk duluan. Ya, siap. Saya kenapa terjun ke politik? Awalnya pasti nggak disengaja. Udah itu dipastikan karena nggak kepikiran sama sekali kuliah saya aja nggak di politik. Kalau tahu terjun begini, mungkin saya nggak akan menghabiskan waktu kuliah lama-lama, Mbak. Beneran. Kalau ternyata ujungnya Iya, kita gini-gini terjun doang. begini gitu kan. Jadi awalnya karena kita sering ngobrol-ngobrol, diskusi, meja makan lah ya di rumah. Kenapa sih gini, kenapa sih gitu, banyak protes aja. Ayah saya sebenarnya, kamu kayaknya protes aja nih, papa kenalin deh sama anak muda nih, anggota DPR RI, si muda gini-gini. Nah, kebetulan saya sebutkan di sini karena memang saya pertama kali terjun, awalnya dikenakan ayah saya kepada beliau. Itu akhirnya saya menceburkannya itu Bang Marwara Sirait. Nah, situ saya ketemu, ternyata saya ngeliat, ini ada politikus masih muda. Udah gitu waktu itu kebetulan mereka beliau membuat satu saya partai namanya Taruna Merah Putih, diajaklah bergabung di situ. Nggak kepikiran itu apa, terus akhirnya saya coba lihat kegiatan-kegiatannya, seru juga nih. Di situ anak-anak muda banyak, dari mulai olahragawan, pengusaha, ahli lingkungan, ada wartawan, ada dosen, ada mahasiswa dan sebagainya. Berapa kali ikut kegiatan, salah satunya adalah beliau ini yang lebih dulu. Jadi ini kita dan Brando pun juga sebenarnya Taruna Merah Putih. Jadi Ini ini kalian satu geng ya? Satu geng gang. kita satu. Satu Jadi gang, itu satu gang. awal yang membuka. Jadi awalnya ada saya partai lah namanya Taruna Merah Putih itu, saya bergabung di situ awal, Mbak. Akhirnya join di situ, terus jadi seru ngikutin kegiatan partai, irisannya tuh dari situ. Bukan yang langsung blok ke kegiatan-kegiatan partai ataupun ke struktur, nggak ngerti sama sekali. Nah, langsung dari situ akhirnya karena sering jadi panitia gitu, sering mengikuti kegiatan partai dari perwakilan saya partai, atau kita kadang jadi kroconya lah ya, bagian yang capek-capeknya Seksi segala macam. sibuk ya. Oh iya, bukan kroco, seksi sibuk. Tapi hasil optimal. Ya, di situ saya melihat ternyata lebih membuka lagi, begini, ini loh dunia partai, begini orang-orangnya yang mungkin dulu kelihatan cuman kedengeran terus anggapannya jelek, atau pas kita mulai berdekatan kita mempunyai pandangan yang lain. Akhirnya 2010 saya masuk ke struktur, ditugaskan atau dipercayakan, ditarik ke struktur partai. Di situ lebih kelihatan lagi, Mbak, lebih merasakan lagi, ternyata berjuang itu kita bisa dari dalam, bisa dari luar. Akhirnya keterusan kita ngelihat semua sisi-sisi yang nggak pernah saya lihat sebelumnya, karena saya sama sekali dulu juga biasa-biasa aja, bukan aktivis, bukan apa, mungkin Sekarang beda sudah perjalanan gitu ya. Akhirnya itu yang membuka mata saya, saya memutuskan, kalau kita mau berjuang, kita bisa dari dalam sistem, yaitu melalui Partai politik. partai politik. Akhirnya keterusan, Mbak, karena ya Latihan mungkin ya, bukan keterusan aja. ya Ngangenin lah ya. ngangenin lah, selama masih sesuai sama hati nurani ya, tidak bertentangan, terus kita bisa ngelihat semua permasalahan yang dulu kita nggak pernah bisa lihat sebelum saya masuk PD Perjuangan. Nah, itu yang membukakan mata hati saya, mata pikiran, mata hati saya. Luar Dan biasa. sampai sekarang alhamdulillah dipercaya, masih terus di PD Perjuangan, dan juga tadi ya menjalani 2 periode ini atau periode kedua ini di DPRD DKI Jakarta. Jalanin aja, Mbak, apa yang bisa kita perbuat, saya perbuat. Kalau saya itu ya alhamdulillah masih bertahan, dan mudah-mudahan bisa berbuat yang terbaik lah, yang bisa Amin. semampu kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rio, Ya, iya. Pertanyaannya sama. sama udah. Saya tahu udah sama tuh. Jawabannya Jawabannya harusnya jangan sama. harus beda. Kalau- Jawabannya harus beda. Pertanyaan pasti sama. Jawaban tentu sama kan. Iya. Sama. Pertama, saya coba mengulang ya. Ya. Pertanyaannya ada 2. Kok sampai sekarang masih Ya. kan begitu? Masih berjuang, masih bertahan. Kayak gitu. Kedua, gimana sih prosesnya? Ya, betul sekali. Kan begitu. Ya. Nah, jadi atas pertanyaan pertama saya menyampaikan begini.
ada dua hal kita sebagai manusia itu, ya, untuk apa kita sebagai manusia itu gitu kan? Satu, berbuat untuk diri kita, pasti kita makan supaya kita nggak lapar, kita minum supaya nggak haus, dan sebagainya. Kedua, berbuat buat orang lain. Hah? Betul. Macan nggak? Macan banget. Nah, gitu kan? Iya, karena ya tadi manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan akal dan juga nafsu dan akal itu kan. Jadi kita pengen berbuat untuk diri kita dan pengen berbuat untuk orang lain. Itulah kemudian kenapa bertahan sampai hari ini, terus di tempat tergembleng dalam tantangan perjuangan sampai hari ini dan akan datang. Maka saya mengatakan bahwa puncak tertingginya perjuangan manusia manakala bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya. Yes. Gimana? Udah bagus. Mantap bagus. ya? Bagus banget latihannya bagus. Itu pertama. Atas pertanyaan pertama. Nah, itu sehingga membuat kita tidak akan pernah berhenti. Karena berhenti melangkah bagian dari pengkhianatan. Iya, Sampai betul. kapanpun juga. Betul. Kayak gitu. Almarhum Pak Sabam Sirait salah satunya yang mengajarkan soal itu. Kan begitu kira-kira. Ya. Yang kedua, prosesnya kayak gitu. Prosesnya ya alami nggak alami sih sebetulnya. Tadi kecebur kalau yang Gimana Mbak itu tuh? kecebur. Alami nggak alami gimana sekarang? Nah, maksudnya gini, awalnya itu kan lebih pada soal ketidakpuasan, ketidakpuasan. Atau kalau Bung Rando puas atau nggak puas, ketidakpuasan terhadap situasi. Ya, dalam alam sadar kita di masa remaja, mungkin di masa anak-anak, di masa mungkin dewasa gitu, ngelihat misalnya kok banyak orang miskin. Kebetulan saya tinggal di gang, kanan kiri ya apalah itu kan banyak yang tertinggal segala macam. Kemudian kok ada yang nggak sekolah, kok demokrasi kita kok diatur-atur, yang mana udah ketahuan, kayak gitu. Yang nonton Iya. film ya udah tahu. Iya, kayak drama Korea kan. Skenario-nya udah ada gitu ya. Sandiwara cinta kan, ya kan? Iya. Kok begini gitu, ya kan? Nah, tambah lagi mungkin transformasi dikit-dikit dari orang tua yang suka baca koran, suka ya kritis di depan televisi gitu kan kurang lebih ya. Kompetisi acara ya. Walaupun orang tua saya aparatur negara ya, kayak gitu. Nah itu pelan-pelan gitu kan. Nah kalau PDI waktu SD kelas 6 ya, awal ya, kelas 6 SD ya, Tahun berapa tuh? tahun 87. Wih. Itu saya Anjay. pernah ikut 2 kampanye. Kampanye P3 sama kampanye PDI. Oh, Artinya apa? nggak tahu. Saya tidak ikut kampanye satu lagi. Oh. Nah, itu. Iya. Cocok ya? Ngerti. Masuk kan? Masuk. Nah, SD itu ya? ikut-ikutan aja, tapi kok dilalah gitu kan? Diajak ke atas apa ini kan? Boleh Apa naik namanya? mobil, apa tuh paling rame Bak soalnya terbuka tuh. kan? Iya. Wah, tapi saya ikut 2 itu. Ikut Karena P3, bukannya ikut itu. PDI. Nggak ikut yang satu itu. Ya. Ya kan? Ya. Yang mana lebih terang kan? Ya. Karena Tuh. dulu 3 ya. 3. Cuma 3. Pas 92 waktu SMA sama. Wah, metal men. Ya kayak gitu kan. Metal. Udah gitu juga metal juga ininya kan begini kan. Iya, lama. Karena total. Kita kan waktu itu ya lagi jadi sok anak metal juga kan. Iya. Gondrong nggak? Hah? Gondes. Ya, kayak gitu. Kayak enak banget kan. Nah, seperti itu. Nah, itu proses alaminya gitu. Dibilang ikut-ikutan bisa jadi. Dibilang nggak ikut-ikutan ya tadi saya bilang Nggak ikut. ada basic ketidakpuasan kayak gitu. Saya juga sama, bukan orang yang getol organisasi. Di Karang Taruna saya nggak senang, di OSIS saya nggak senang. Saya anggap ini apa ya, alatnya Penguasa. Perpanjangan penguasa ya. pokoknya males aja nggak mau. Kok bisa mau Kayak gitu kan. Pokoknya yang zona-zona nyaman gitu kita enggak gitu kan. Nggak masuk. Masuk. Nah, tibalah tahun 96. Awal-awal kuliah ya sudah 96 udah sudah masuk tahun kedua lah ya. Tahun pertama ya kita senang Soekarno kan, kita beli apa segala macam.
kita lihat kok ini penguasa ngobok-ngobok gitu kan. Gitu. Wah, darah kita mendidih. Berarti udah sadar politik tuh Hah? gitu ya. Nggak tahu deh. Mungkin kata Bung Rando begitu. Itu ya. Ya. Saatnya Ibu Tertiwi manggil. Iya. Berat ya? Ya. Bisa nih, bisa. Ya, kayak gitu. Kita ikut mimbar bebas. Mimbar demokrasi setelah aksi di Gambir kan. Oh, Sebelumnya KTA nih belum. Di Diponegoro nih. KTA PDI belum. berarti pada waktu peristiwa Gambir? Setelah Gambir. peristiwa Gambir, Iya, oke. kayak gitu. Nah, saya ketemu akhirnya di situ setiap hari saya di situ. Kuliah saya tinggal semua. Saya di situ. Ya kan? Nongkrong. Numpang makan. Saya nggak bisa baca puisi, saya coba baca puisi. Oh, Boleh juga dicoba. Jadi ini tabung uji nyali atau apa ya? Dicoba. Coba aja. Kemudian kita galang bantuan. Ya kan? Wih, Setelah digerebek, dibacakan nama Pak Sarwan Hamid, kita deg-degan gitu kan. ada namanya soalnya. Oke, kan gitu kan? Iya, iya. Nah, kita galang mahasiswa. Waktu itu kan mahasiswa, kita sebagai mahasiswa waktu itu. Tapi simpatisan PDI Perjuangan. PDI Pro Mega. Omega. Oh, Saya ya. ketemulah guru, namanya Pak Yan Balah. Pak Yan Balah itu guru setinggalnya di Cipayung, Ceger. Dari sekian banyak orang yang ketemu, saya anggap beliau ini cukup banyak pengetahuan. Samgara. Tang-tong. Saya bikin KTA sama beliau. Kebetulan beliau adalah Pengurus. pengurus PDI Kecamatan Cipayung. Oh, PAC. PAC sekarang namanya. Sama beliau. Itu saya ingat bikin KTA itu 1 minggu persis. Hari Sabtu tanggal 18 apa? Sorry, 27 tanggal 19 Juli 2009 tahun 96. Dapat, wah, bangga minta ampun. Bangganya minta ampun. Sebelum 27 Juli. Sebelum 7 Juli. Setelah 7 Juli, semua kita kumpulin. Katanya. Kita simpen. Aku. Patut. Itulah suasananya. Ya, suasana kayak gitu. Nah, kurang lebih proses awalnya kayak gitu. Setelah itu sebenarnya kita ini antara aktivis partai dengan aktivis Jalanan. mahasiswa pro demokrasi waktu itu dikenalnya ya. Pro demokrasi itu ada Pudi, Sri Bintang Pamungkas, ada Aldera, ada PRD, ada GMNI, ada HMI, ada ini apa segala macam. Ya, ya. Kita masuk ke situ sebetulnya, tapi di PDI juga gitu. Ya. Wah, ya. Nah, disitulah kemudian pengurus PDI Pro Mega waktu itu juga banyak yang tiarap. Kita kelihatan kok ini anak kecil gitu kan mungkin ya. Remaja, Ya kan Pak. cungkring kan, masih cungkring kayak gitu, masih imut-imut, unyu-unyu, sekarang amit-amit. Ya kan kayak gitu. Nah, kemudian kita sama pengurus PDI waktu itu, ayo ikut kayak gitu. Terus masukin lah penggantian komdes, pengurus tiket pamping sekarang lah gitu kan. Jadi kayak setelah gitu. 27 Juli belum Apanya? menjadi pengurus. Iya, setelah itu kan tanggal 31 Agustus kan gugatan Bu Mega ke pengadilan Pengadilan. di Jakarta Pusat. Nah, kita ikut tuh, bang gitu kan. Disut sama apa TV ya, TVRI. BBC enggak apa Oh, CNN. pokoknya CNN segala macam luar negeri kan. Wah, kita bangga banget gitu kan. TV. TV ya, masuk TV ya. Nggak mau masuk lah, kita nggak punya ini channelnya. Cuma tahu, cuma dirasa. taunya orang bule ngesut kita gitu kan. Bawa kamera deh, nggak tahu nyala apa kagak. Pokoknya dia bawa. Ya kan, begitu. Nah, jadi kayak gitu aja sih prosesnya. Setelah itu ya udah mengalir, jadi pengurus apa segala macam. Pertama kali jadi anggota dewan tahun 2009, posisi saya waktu itu jadi sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur. Kayak gitu. Waktu itu saya urutan nomor 5, 35 kursi yang 29 kursi yang diperebutkan, ada 35 caleg, saya nomor 5. PDI dapat 3 kursi, saya kursi ketiga. Kayak McGever. Safe Nyaris. Bell. Nyaris. Ya. Nyaris ada. Nyaris. Nyaris. Dapat. Saya itu nyaris tidak jadi. Ya, jadi Daripada nyaris jadi, Jadi, mending saya nyaris tidak jadi. Tapi jadi anggota dewan tahun 2009. Nah, begitu. Kurang lebih kayak gitulah prosesnya. Oke, dari tadi saya udah tanya mengenai Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Wow. Luar biasa. Tetapi
kita sebenarnya ada di sini, kan tadi dibilang kan bahwa tiba-tiba Brando lewat terus dipanggil untuk duduk. Sebenarnya bukan cuma sekedar sebagai host. Karena setahu aku dia punya cerita yang luar biasa. Mungkin juga mau tanya dia. Jadi kebalik nih ya, jadi saya yang ditanya. Oh iya sekarang. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya. Gitu. Semua tidak ada yang tidak mungkin. Dalam dunia ini. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Belum. Udah kira udah dulu. Supaya terlalu ini kan. Jadi banyak pertanyaannya. Saya dapat contekan Iya. bahwa Dikira ada orang. jadi Kira ada orang. bukain dia pengen ketawa terus Iya. gimana? Tanyain Mau ditanya apa? Kita yang ceritain, nggak salah. Mau diusir. Tanyain aja deh, tanyain aja. Oke. Coba tanya. Iya. Kenapa ada di sini? Tadi saya udah menjelaskan, saya tuh mau makan mie cemek. Dia suruh duduk di sini. Nah, jadi saya nggak tahu sebenarnya ini acara. Jadi Mbak Sari, kalau gitu tadi Diambil menyambung diambil alih. Ambil alih. Alih Oke, daya. Bung Brando. Ah, siap. Ya, Bung Brando. Masuk TV. woy. Bung Brand. Serius loh. Kalau tadi kita cerita-cerita kan kita berdua udah nih. Ya, siap. Brando ini sekedar Mbak Sari tahu, saat ini posisinya adalah Sekretaris DPC PD Perjuangan Jakarta Utara. Jakarta Utara. Yang punya laut. Merdeka. Yang punya laut. Separuh lautan. Nah, Beliau juga Pokoknya pengusaha Dan ikannya. Hah? Dan ikannya. pengusaha. Laut dan ikannya. Oh, ada nikahnya. Ini lautan ikannya. Jadi mungkin yang perlu ditanyakan, yang mungkin teman-teman harus tahu nih, Ya. awal mualanya sama nih. Waduh, Cerita sama sama aja kita pertanyaan. karena ini unik, Mbak. Ini unik. Seperti tadi kita udah bilang, saya udah cerita, Brando ini juga kader Taruna Merah Putih. Bahkan sampai sekarang pun mereka beliau ini sangat aktif banget gitu. Jadi posisi sekarang di Taruna Merah Putih jabatannya mungkin Brando bisa ceritakan. Coba sekarang tuh apa, kalau posisi di partai kan udah tahu nih di Ya. Jakarta. Kalau ada jabatan berarti ada tunjangan ya? Oh enggak ya? Kadang-kadang. Oh, enggak. Sama awal masuknya gimana gitu. Oh. Karena aku tahu banget dari awal pas masuk sampai sekarang jadi politisi yang lagi naik daun. Ada daun, dia ada daun dia di atasnya. Pelan maksudnya naiknya. Tangannya biasa aja tuh. Ini udah gitu belum? Oke, pemirsa mungkin masih penasaran dengan saya. Karena tadi sudah ditanya sama hostnya ya, kenapa? Alhamdulillah ya tanya. Alhamdulillah ditanya juga. Dari tadi saya pikir kayak patung ditanya, diam aja. Gak apa-apa. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jawab. Iya, mau saya jawab tadi. Ini kalau ibu-ibu kan galak ya. Posisi saya di sayap partai. Jadi Taruna Merah Putih itu adalah sayap partai yang bidang pemuda, mahasiswa, dan profesional muda dari PDI Perjuangan. Nah, Taruna Merah Putih ini ketua umumnya Bang Ara Sirait tadi disampaikan oleh Mbak Yuke ya. Saya senang beraktivitas dengan di Taruna Merah Putih karena punya nilai kepemudaan yang apa ya, kadang-kadang anak muda kan nggak langsung pengen masuk partai politik. Gitu. Nah, jadi kita itu mengajak anak muda untuk nggak anti politik. Nah, terus bagaimana caranya ngajakin anak muda? Ya salah satunya adalah bagaimana kita juga memberikan cerita-cerita kita, gitu ya, kehidupan kita, menginspirasi supaya orang mau bergabung dengan partai politik kan gitu. Iya. Jadi yang dipersepsikannya mereka partai politik itu serem, partai politik itu saling menjatuhkan dan sebagainya dan kotor dan sebagainya, itu justru harus kita lawan sekarang ini. Karena saya selalu ingatin sama anak muda, kenapa anak muda selalu pilihannya adalah berada di pinggiran, nonton cerita tentang kisah-kisah politik yang sekarang ini sedang tren misalnya. Kenapa Anda nggak jadi subjeknya? Kenapa mesti di pinggiran nonton acara ini? Kenapa nggak ada di tengah-tengah? Ya minimal tahu situasinya, gitu. Atau minimal merasakan kalau nanti saya ada di posisi mereka, bagaimana sih saya harus bereaksi? Misalnya gitu. Nah itu yang di Taruna Merah Putih sering kita jalankan. Nah tadi tanya juga, ceritanya gimana sih prosesnya? Nah saya ini beda sama Mbak Yuke dan Bung Rio. Saya ini sarjana ilmu politik dari Parahyangan. Jadi kebetulan emang udah belajar politik. Di Luar biasa. Pantesan Bapak cepet itu melejitnya. Tapi saya itu ya, Ilmunya benar. ternyata Tak diduga-duga. memilih politik itu lebih gampang. Karena saya jurusan hubungan internasional. Oh, Ya, HI. jadi HI. Pada saat itu saya juga nggak kepikiran Satu hubungan. alma mater sama anak
Oh, 1 alma mater. Tapi bukan ya. hubungan gelap. Karena internasional agak terang ya. Nah, kalau yang domestik biasanya agak karena airport apa. Nah, jadi gitu ceritanya. Jadi waktu saya di Unpar, ya sama sih ceritanya, hampir sama kayak Bung Rio sama Mbak Yuke ya. Bahwa tahun 98 itu waktu kita masih kuliah, itu terjadi pergolakan juga lah. Apalagi mahasiswa di Bandung itu juga juga punya animo yang sama. Tapi waktu itu saya Mikir ya waktu itu ya. mikir saya, kalau saya aktif di turun ke jalan, ikut-ikutan dengan mahasiswa itu, saya nilai lebihnya apa? Ya. Gitu. Saya sebagai mahasiswa ilmu politik, lalu kemudian di Bandung, posisinya saya anak Jakarta dan kuliah di Bandung, nilai lebihnya apa kalau cuma ikut-ikutan, ya kan? Lalu saya mengambil kesempatan pada saat itu lagi pembukaan sekretariat untuk PDI Promega di Jawa Barat. Nah, pada saat itu saya diajak juga oleh Bang Ara, yang ketua umum Karena Merah Putih. Pada saat itu beliau juga baru jadi pengurus saya rasa. Ya, saya belum tahu tuh posisinya beliau. Dan juga dosen saya namanya Bang Andreas Parera di Fisip Unpar. Saya diajak, kamu kalau mau jadi sarjana ilmu politik minimal pernah dong, ya kan, magang di institusi politik. Ya. Nah, buat saya tuh, wah, ini lebih menarik nih daripada demo di jalan. Nah, saya sebagai aktivis mahasiswa juga yang di kampus gitu ya, banyak mendapatkan pertanyaan, lo ngapain di partai politik? Ya, ini saatnya anak muda turun ke jalan menumbangkan rezim Orde Baru dan sebagainya. Tapi saya punya pilihan, kayaknya lebih enak nih PDI Promega ini, karena kesempatan itu jarang, lalu saya ikut bergabung. Nah, di dalamnya luar biasa, saya nggak ngertinya apa-apa karena iya, hari pertama saya ketemu dengan yang namanya Kang Muhtar Budiana, itu ketua DPD PDI Promega pada saat itu. Yang saya hadapin, saya bocah ingusan, sarjana politik, saya ketemu sama ketua partai politik se-Jawa Barat. Waktu itu Jawa Barat masih 34 kabupaten kota, termasuk Banten. Yang saya temuin, sosoknya begitu menyeramkan buat saya pada saat itu. Kenapa? Karena begitu saya ngadep, dia taruh kelewang segini panjangnya, tangan saya. Bro, adek dari mana? Saya itu antara pucat, ini yang bener, ini apa sih, ini kantor apa sih gitu, serem amat. Kantor prokem atau Iya, kantor partai? kelewang segede gini, saya bilang, aduh, saya dengkul saya mau pulang, udah tanggung. Kelewang tuh ya, bukan ikan ya? Kelewang loh segede Bukan gini. ikan. Terus, adek dari mana? Ya saya bilang, saya mahasiswa, saya sarjana politik ya, mahasiswa Unpar, itu lulus, saya pengen membantu PDI Promega, PDI kantor ini, saya bilang gitu. Oke, pertanyaan pertama dia langsung manggil salah satu orang yang kebetulan akhirnya saya tahu sebagai bendahara DPD. Dia bilang, Ruth, ini Brando mau bantuin kita beli komputer. Kamu bisa kan beli komputer? Saya pada saat itu nggak punya pilihan selain menjawab iya. Daripada ditebas, ya, ini kelewang gede banget. Kamu kan bisa beli komputer? Saya bilang, saya bisa Kang. Kalau ada uangnya, ya iya tuh ada uangnya. Masa nggak ada uangnya, masa kamu suruh ngambil? Ya udah, akhirnya singkat cerita karena saya bukan juga ahli perakit komputer, ya akhirnya saya ke Bancai atau daerah Jadi situlah. kamu yang beliin? Saya beliin. Uang Dikasih. Karena pada saat itu PDI Promega ternyata nggak punya komputer, sama sekali nggak punya komputer karena mereka lagi bersiteru dengan PDI yang satunya. Nah, singkat cerita, perjalanan itu ternyata makin hari dinamika tekanannya makin luar biasa di Jawa Barat pada saat itu. Kantor diserang lah, saya diinterogasi sama yang cepak-cepak lah dan sebagainya. Dan pada saat itu saya beruntung karena dinamika itu ternyata membawa kita untuk mendaftarkan PDI Promega, mendaftar di KPUD, kalau nggak salah dulu namanya Papuda, Panitia Pemilihan Umum Daerah, kalau saya nggak salah. Dan saya sebagai sekretariat yang masih culun ya? Iya, berculun banget, nggak ngerti apa-apa. Sekarang lumayan. Kalau manyun, Itulah. Saya punya cerita seperti itu yang kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Saya bilang sama anak muda, saya punya cerita kayak gitu loh. Bahkan saya sampai hari ini masih merasa bangga. Karena apa? Karena saya bisa cerita pada teman-teman se-Jawa Barat, kalau nggak ada peristiwa itu, saya nggak memilih itu. Saya tidak pernah punya pengalaman mengantarkan ketua DPRD dari PDI Perjuangan, ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pertama dari PDI Perjuangan ke ruangannya. Karena pada saat itu 34 anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD yang ada di Jawa Barat semuanya baru.
kagak punya jas, kagak punya safari, kagak punya peci, kagak punya apa-apa. Nah, pada saat PDI menjadi ketua DPRD, saya dipanggil nih. Bisa beli jas nggak? Oh, kirain Ruangan saya sebelah mana? Nah, saya juga baru. Sebentar, Kak. Saya lihat dulu. Saya udah naik, saya lihat. Dibentak sama Pamdal. Kenapa kesini? Ada apa? Cari siapa? Gitu, seperti biasa lah. Saya mau cari ruangannya ketua DPRD. Saudara siapa? Karena saya dibentak 2 kali, akhirnya saya nyolot. Saya dari PDI Perjuangan. Agak kaget. Ya iya benar, silakan ini ruangan ketua. Terus saya turun ngasih tahu sama ketua DPRD-nya, almarhum Haji Idin Rafiuddin, saya masih ingat. Kamu, betul itu ada di sana ruangannya. Terus dia bilang, yakin kamu? Nggak ada pelangnya tuh. Wah, masa saya salah? Ya kan? Ya udah kalau memang kamu bener situ. Ya udah, saya datang tuh sama dia ke atas, saya nganterin. Ya saya merasa bangga aja bisa ngeledek Pamdal yang tadi galak gitu kan. PDI, ketua ya. Wah ini. Kalau sekarang akrab sama Pamdal ya. Iya. Peristiwa-peristiwa kayak gitu menurut saya membanggakan. Ya. Terus ada peristiwa lagi misalnya waktu itu almarhum Pak Taufik Kemas dan Ibu Megawati Soekarno Putri mencalonkan DPR RI dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi saya betul-betul memegang berkasnya yang namanya Hajah Megawati Soekarno Putri, berkas untuk didaftarkan. Kan buat saya kebanggaan ya. Saya nggak pernah bertemu Bu Mega pada saat itu. Tapi pegang berkasnya, karena saya sekretariat. Saya bilang itu 2 orang penting yang akhirnya sangat mempengaruhi Republik ini. Gitu. Jadi peristiwa-peristiwa kecil kayak gitu yang membanggakan. Saya bilang anak muda kalau di pinggiran nggak bakal dapet itu. Anda harus ke tengah, cari kesempatannya, sehingga itu memotivasi kita untuk terus berkarya. Gitu. Daripada kita duduk aja dengerin cerita orang lain. Nah, gitu kira-kira. Sedih belum? Tunggu dulu. Haris. Bentar, saya pikirin dulu. Ya pikirin dulu ya. Tapi intinya bangga dan pinggir ke tengah. Dari pinggir, belah pinggir, ke tengah. Makanya Mbak Sari, Brando ini ternyata sejarahnya kan banyak di Jawa Barat. Sampai sekarang walaupun strukturnya dia di Jakarta, dia masih menjabat ketua DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat. Iya, saya disuruh lagi untuk menjabat kedua Jadi kalinya. nggak DPC Laut dan Ikan, Iya. Ikan Nah, tambah Sama Jawa Barat. DPD Pegunungan. tambah DPD Pegunungan. Lengkap, Biasa udah. anak muda ini. Iya, harus ada. Punya laut, punya gunung. Nah, asam di gunung ketemu sama Garam garam di di laut. laut. Tinggalin aja, ijab kabul. Ya, betul betul. Kalau itu benar, nggak ada kabulnya. Kalau Mbak Sari sendiri gimana? Makanya Pak, Iya. Bu Brandu, Kira-kira gimana? nih, Mak, Bu Brandu, saya tadi sangat terkesima, takjub, terpesona dengan prinsip dari pinggir ke tengah. Nah, itu Ijab kabul gak begitu? Dari pinggiran Ke tengah. kita merangsek ke Ya, tengah. Iya. kayak gitu kan, dari informal ke formal. Udah itu aja sih. ini aku mau mengambil Dalam itu. Iya, iya. Sangat. saya mau mengambil hak tua ya. Iya, boleh. Mau ambil hak yang paling tua Paling di tua, sini. iya. Minta closing statement dari kalian. Karena apa? Dari pembicaraan kita bertiga, host dadakan yang ternyata adalah seorang yang amat sangat luar Yang biasa dari pinggiran masuk Dari ke tengah. pinggiran. Ya, sesuatu lah gitu ya. Sesuatu lah ya. Seseorang Terus lah, juga Oh, orang. Terus juga anak cungkring katanya Iya. yang kemarin ternyata sudah menjalani 3 Periode. periode ya kan, yang kecebur di karena dunia politik. kuliahnya misah-misuh di meja makan akhirnya bisa masuk dan 2 menjalani periode. 2 periode. Luar biasa. Kan nggak banyak anak-anak muda yang masuk terus masih tetap bertahan. Betul. Jadi saya minta closing statement dari Yuka dulu, terus dari Rio, dari Brandon lagi. Brandon. Tentu. Brand. Closing statement apa buat anak-anak muda di luar sana? Karena kan kita tahu sendiri sekarang anak-anak muda lebih memilih untuk nggak usah ikut-ikutan politik deh, males gitu kan. Jadi tolong closing statement kita untuk hari ini dari Yuka dulu. Apa pesannya buat anak-anak muda yang di luar sana? Terus Rio lalu Tutup. Brandon. Oh. Nggak pakai nyanyi terakhir ya? Oh, mau nyanyi? Oh. Ntar aja kalau udah tutupan. Oke, kalau begitu. Oke. Belum minum udah mau nyanyi. Kirain masih panjang ada episode lain. Nanti jangan dikeluarin Oh, semua oke. sekarang. Siap, pokoknya kita siap. Ya. Jadi pesan dari saya, mungkin Mbak Sari untuk anak-anak muda khususnya generasi muda, jangan takut untuk terjun ke politik. Zaman sekarang ini bukan zamannya nggak peduli, bukan zamannya apatis, justru seperti yang Brando bilang. Kalau namanya anak muda, pemuda itu kan harusnya di depan.
harusnya dia bisa berani menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran dia. Pertanyaan-pertanyaan seperti waktu Rio Cungkring dulu, misalnya gitu, kenapa ini, kenapa gitu kan? Betul. Maaf ya. Beliau sekretaris fraksi saya jadi atasan saya. Di sini kita sama-sama. Jadi hal-hal seperti itu harusnya justru membuat teman-teman biar kelihatannya Agak-agak gimana gitu kan? ya, harusnya lebih berani, dan kalau memang benar mau memperjuangkan sesuatu itu harus masuk dan harus berani untuk bergabung di dalam satu sistem lah, yaitu kalau misalnya di politik ya partai politik. Jadi bukan seperti Brando bilang, pemain di pinggiran cuma nonton doang, beranikan diri untuk kita berada di dalam sebuah sistem. Jadi nggak usah takut, nggak serem kok. Politik itu sebenarnya nggak usah dipikirkan, karena saya mengalir dengan apa adanya, dan akhirnya sampai sekarang pun juga masih belajar terus dan masih berjuang terus. Kita nggak tahu entah sampai kapan, dan apa yang kita perjuangkan ini kadang kala ada yang berhasil, kadang kala masih terus diperjuangkan. Intinya semangat pantang menyerah itu yang harusnya teman-teman generasi muda ini bisa contoh gitu. Jadi generasi sekarang nggak musimnya, udah nggak zamannya lagi kalau cuek, nggak peduli dengan gaya teman-teman, gaya-gaya adik-adik sekarang nih, gaya generasi muda. Ayo kita ikut ambil peran di situ gitu, di dalam kebijakan, di dalam mungkin memberikan masukan kepada kita nih mungkin yang lebih senior gitu ya, atau yang kita sudah di dalam sistem. Ayo kita siap untuk menampung segala sesuatunya, karena ini kan transisi udah mulai lepetan nih. Jadi transisi kan zamannya Mbak Sari, zaman kita, sama mungkin zaman yang sekarang generasi yang ini bahasanya kan juga mungkin agak sedikit berbeda komunikasinya, tetapi kan semangatnya harusnya sama. Jadi itu saja pesan saya. PD Perjuangan siap menampung semuanya. Banyak tadi kita cerita, mungkin karena kebetulan kami bertiga asal muasalnya itu saya Partai Tona Merah Putih. Mungkin kita sampaikan juga Mbak, di PD Perjuangan ini banyak saya partai, ada Banteng Muda Indonesia, ada juga Repdem, relawan pro demokrasi, lalu juga ada Bamusi, Baitul Muslimin Indonesia, juga sekarang banyak badan-badan yang kita buat, ada Badan Kebudayaan Nasional, ada badan macam-macam. Jadi terbuka untuk semuanya, seperti yang contoh mungkin Brando, entah itu magang, entah itu ikut berorganisasi, disitulah pengalaman yang akhirnya bisa membukakan mata kita semua, karena Indonesia pasti sangat perlu generasi-generasi muda yang peduli. Itu aja dari saya. Silakan Pak. Rio sikat ya, karena kalau panjang ya, seneng banget Rio soalnya panjang-panjang gitu ya, ada nanti gua nggak kebagian sama produsernya. Rio sikat. Ya udah, terima kasih. terima kasih. Itu dulu dong. Yes, begini, dunia atau Indonesia itu digerakkan oleh anak muda. Itu namanya Soekarno, yang namanya Haji Agus Salim, yang namanya Kartos Wiryo, Semaun, Tan Malaka, dan seterusnya. Itu anak-anak remaja, anak muda yang menggerakkan Republik dan kemudian merdeka sampai kita sekarang. Jadi isilah masa muda dengan sepenuh-penuhnya. Sebelum sesal kemudian. Pepatah mengatakan sesal kemudian tiada guna. Jadi sekali lagi kepada anak muda dimanapun berada, ya, tumpahkan melek politik kita hari ini. Cara melek politik yang paling mudah adalah apa? Melek sejarah, melek masa lalu sebagai jendela untuk menatap masa depan. Teknologi makin bergerak, makin kuat. Sekarang revolusi keempat kayak gitu kan, dari masa ke masa itu ada bentuk karakter tersendiri, ya, maka itu tidak bisa tidak kalau kita tidak melek sejarah. Ya. Jadi itu aja intinya. Oke. Terima kasih. Ada ya. Gua nih. Kamu kan hostnya. Tuh dia lupa. Jadi closing apa? Closing sembari closing. Oh, sembari closing. Closing statement dulu. Closing statement dulu ya. Oke guys. Oke gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Oke guys. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda Jakarta lah, yang di metropolitan ini ya. Tadi sempat saya singgung bahwa anak muda jangan di pinggiran loh. Ya, kita harus sadarin bahwa
anak muda itu juga subjek perubahan dan subjek masa depan. Kalau kita cuman bisa menjadi bagian dari yang nonton acara, ya suatu saat Anda tidak akan menikmati apa yang menjadi pelaku sejarah itu. Seperti yang tadi sampaikan Bung Rio tadi, selain belajar sejarah, juga kita harus mencatatkan sejarah oleh kita. Oleh karena itu, saya ngajak anak-anak muda Jakarta, ngapain sih takut? Dan kenapa harus PDI Perjuangan? PDI Perjuangan selalu komitmen untuk membuka rumah-rumah partai, untuk mengundang anak-anak muda datang, berkreasilah. Ya, kita juga tahu bahwa anak muda penuh dengan energi, penuh dengan inspirasi, dan juga banyak kesalahan, nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Gitu. Kalau yang nggak pernah berbuat kesalahan justru aneh. Ya, anak muda lurus-lurus aja gitu, nggak pernah berbuat kesalahan. Nah, tapi di rumah partai PDI Perjuangan, rumah besar nasionalis itu ya, anak muda selalu diajak ya untuk berkreasi dengan seluas-luasnya. Maka apa yang dijalankan oleh PDI Perjuangan itu saya rasa sudah tepat, karena Bung Karno mengatakan berikan saya 10 pemuda yang hatinya bergelora, ya maka akan menguncangkan. Dan itu dijalankan oleh PDI Perjuangan. Ya kalau yang lain saya nggak tahu, tapi ya PDI Perjuangan betul-betul memulai. Jadi anak muda Jakarta jangan ada di pinggiran, ke tengah dong. Kita terlibat langsung, jangan cuma berani nyinyir, tapi berani berbuat dan terlibat. Itu aja. Oke, guys. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk saya. Terima kasih. Saya. Oh, Belum tadi. Kira closing. Lagi latihan tepuk tangan tadi. apa tadi? Gimana sih? Bersiaplah untuk para kader PDI Saya ngeliatnya Perjuangan kemana? untuk menempa diri. Ayo dong ngomong. Oke. Bersiaplah. Untuk para kader PDI Perjuangan untuk menempa diri, berdisiplin organisasi. Pada waktunya Anda akan pula menempati penugasan partai yang bisa jadi sama dengan mereka sebagai wakil rakyat, ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain yang lebih strategis. Saya Jeffrey. Salah. Saya bukan Jeffrey. Tadi skripnya Jeffrey soalnya belum dirubah ini ya. Saya Brando Susanto. Saya Sari Kuswoyo. Manusia penuh talenta. Izin dulu. Sampai ketemu guys. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu kepada nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, kami bertiga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda karena menjelang bulan Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda, dan kita semuanya berharap, saya berharap, PDI Perjuangan berharap generasi muda ke depan adalah generasi muda yang betul-betul bertanggung jawab, betul-betul ingin berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Indonesia memanggil pada generasi muda untuk berbuat dan berbuat, bekerja dan bekerja, tumpahkan semua segala kemampuan teman-teman, kalian semua generasi muda untuk Indonesia. Silahkan. 93 tahun yang lampau, Kongres Pemuda itu telah meneguhkan, menegaskan, dan menegakkan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang satu, bahasa yang satu, tanah air yang satu, dan itu menunjukkan pendahulu kita luar biasa. Ayo, pemuda Indonesia hari ini dan ke depan untuk melanjutkan semangat dan cita-cita yang telah digoreskan oleh pendahulu kita. Baik, Kak. Saya. Mari pemuda, anak muda Jakarta dan seluruh Indonesia, jangan takut untuk terlibat, berani berbuat sesuatu. Jangan pernah takut gagal, karena hanya orang-orang yang akan ditentukan sejarah adalah orang-orang yang berdiam di pinggiran. Kalau Anda anak muda, Anda yakin subjeknya ditentukan oleh kita yang masih muda, masa depan Indonesia, maka jadilah satu dari 10 orang pemuda yang dicita-citakan Bung Karno. Merdeka! Merdeka! Merdeka!